Penyidik Kejaksaan Agung pun disebut telah memiliki data-data terkait dugaan itu. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, saat dikonfirmasi pada Rabu 24 Mei 2023. Suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mendengar isu ini, PDI Perjuangan langsung angkat bicara pada Senin 29 Mei 2023 kemarin. Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, PDI Perjuangan membantah kabar tersebut. Hasto menegaskan kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas dugaan anggaran yakni Kominfo. Dia memastikan PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi. Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan, termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Namun beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tower BTS. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun akibat korupsi pengadaan tower BTS tersebut. Satu di antaranya ialah Happy Hapsoro yang merupakan suami dari Puan Maharani. Kita ke berita pertama, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan Windy Purnama atau WP sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penetapan Windy Purnama sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini dilakukan pada Selasa 23 Mei 2023. Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, tersangka Windy Purnama adalah dari pihak swasta. WP sendiri dianggap sebagai orang kepercayaan dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. WP diketahui ditangkap di Yogyakarta. Adapun peran Windy Purnama dalam perkara ini yakni sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini. Ketut mengatakan WP ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain Windy Purnama, 6 orang lain juga masih diperiksa oleh penyidik. Mereka adalah saksi GGS, LH, HEV, IH, WNW, dan juga AD. WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan alias IH. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait proyek pembangunan BTST. Irwan mengaku bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Namun pihaknya membantah Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Handika Hongwongso, mengatakan WP bukan orang kepercayaan IH, melainkan berada dalam pusaran persoalan BTS. Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang termasuk
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka ialah Menkominfo Joni G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, lalu Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Para tersangka dalam perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkembangan penanganan perkara BTS 4G Bakti Kominfo, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitech Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Yang bersangkutan dia akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan baru dalam proses penyidikan. Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Andreas Hugo Paraira menanggapi gosip partainya menerima aliran dana proyek BTS 4G. Ia mengaku tak mengetahui adanya informasi aliran dana kasus mengalir ke 3 partai politik, termasuk aliran dana itu disebut masuk ke PDIP. Hal itu dikatakan Hugo pada Rabu 24 Mei 2023. Ia meminta awak media dan masyarakat mengkonfirmasi langsung informasi tersebut, dalam hal ini pada pihak yang pertama kali menggulirkan isu itu. Hugo menuturkan partainya tak tahu menahu mengenai adanya dugaan dana proyek BTS mengalir ke PDIP. Ia pun menegaskan untuk mengkonfirmasi pada pihak yang memulai gosip. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. 3 parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima berita terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima isu terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok partai yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, informasi itu hanyalah gosip politik. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi,
Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di-cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi,
Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. PDIP memberi bantahan jika suami Puan Maharani diduga terlibat korupsi BTS dan mengatakan jika itu tidak benar. Diketahui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto membantah kabar suami Ketua DPR RI Puan Maharani terlibat kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal itu sama sekali tidak benar dan hal itu dikatakan Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 29 Mei 2023. Hasto menegaskan jika kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas pengguna anggaran yaitu Kominfo. Selain itu, ia juga memastikan jika PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagai informasi dan diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Tapi beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tersebut. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah tersebut. Satu di antaranya ialah suami dari Puan Maharani. Hal itu tertera dalam video yang dibagikan di salah satu akun Twitter pada Selasa 23 Mei 2023. Kemudian elit lain yang diduga turut menikmati hasil korupsi ialah Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijuluki Raja Tower oleh akun tersebut. Dugaan keterlibatan kedua elit itu kini sedang didalami Kejaksaan Agung. Tim penyidik Kejaksaan Agung pun disebut telah memiliki data-data terkait dugaan itu. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, saat dikonfirmasi pada Rabu 24 Mei 2023. Suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mendengar isu ini, PDI Perjuangan langsung angkat bicara pada Senin 29 Mei 2023 kemarin. Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, PDI Perjuangan membantah kabar tersebut. Hasto menegaskan kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas dugaan anggaran yakni Kominfo. Dia memastikan PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi. Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate.
Namun beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tower BTS. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun akibat korupsi pengadaan tower BTS tersebut. Satu di antaranya ialah Happy Hapsoro yang merupakan suami dari Puan Maharani. Kita ke berita pertama, Saudara Kejaksaan Agung menetapkan Windy Purnama atau WP sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penetapan Windy Purnama sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini dilakukan pada Selasa 23 Mei 2023. Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana tersangka Windy Purnama adalah dari pihak swasta. WP sendiri dianggap sebagai orang kepercayaan dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. WP diketahui ditangkap di Yogyakarta. Adapun peran Windy Purnama dalam perkara ini yakni sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini. Ketut mengatakan WP ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain Windy Purnama, 6 orang lain juga masih diperiksa oleh penyidik. Mereka adalah saksi GGS, LH, HEV, IH, WNW, dan juga AD. WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan alias IH. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait proyek pembangunan BTS. Irwan mengaku bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Namun pihaknya membantah Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Handika Hongguwongso, mengatakan WP bukan orang kepercayaan IH, melainkan berada dalam pusaran persoalan BTS. Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka ialah Menkominfo Johnny G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, lalu Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Para tersangka dalam perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkembangan penanganan perkara BTS 4G Bakti Kominfo, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama
WP, yang notabene orang swasta, yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Yang bersangkutan dia akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan baru dalam proses penyidikan. Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Andreas Hugo Paraira menanggapi gosip partainya menerima aliran dana proyek BTS 4G. Ia mengaku tak mengetahui adanya informasi aliran dana kasus mengalir ke 3 partai politik, termasuk aliran dana itu disebut masuk ke PDIP. Hal itu dikatakan Hugo pada Rabu 24 Mei 2023. Ia meminta awak media dan masyarakat mengkonfirmasi langsung informasi tersebut, dalam hal ini pada pihak yang pertama kali menggulirkan isu itu. Hugo menuturkan partainya tak tahu menahu mengenai adanya dugaan dana proyek BTS mengalir ke PDIP. Ia pun menegaskan untuk mengkonfirmasi pada pihak yang memulai gosip. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. 3 parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima berita terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima isu terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok partai yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, informasi itu hanyalah gosip politik. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan.
Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di-cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi menara BTS. PDIP memberi bantahan jika suami Puan Maharani diduga terlibat korupsi BTS dan mengatakan jika itu tidak benar. Diketahui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto membantah kabar suami Ketua DPR RI Puan Maharani terlibat kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal itu sama sekali tidak benar dan hal
Hal itu dikatakan Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 29 Mei 2023. Hasto menegaskan jika kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas pengguna anggaran yaitu Kominfo. Selain itu, ia juga memastikan jika PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagai informasi dan diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan, termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Tapi beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tersebut. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah tersebut. Satu di antaranya ialah suami dari Puan Maharani. Hal itu tertera dalam video yang dibagikan di salah satu akun Twitter pada Selasa 23 Mei 2023. Kemudian elit lain yang diduga turut menikmati hasil korupsi ialah Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijuluki Raja Tower oleh akun tersebut. Dugaan keterlibatan kedua elit itu kini sedang didalami Kejaksaan Agung. Tim penyidik Kejaksaan Agung pun disebut telah memiliki data-data terkait dugaan itu. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, saat dikonfirmasi pada Rabu 24 Mei 2023. Suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mendengar isu ini, PDI Perjuangan langsung angkat bicara pada Senin 29 Mei 2023 kemarin. Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, PDI Perjuangan membantah kabar tersebut. Hasto menegaskan kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas dugaan anggaran yakni Kominfo. Dia memastikan PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi. Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan, termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Namun beredar kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mendengar isu ini, PDI Perjuangan langsung angkat bicara pada Senin 29 Mei 2023 kemarin. Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, PDI Perjuangan membantah kabar tersebut. Hasto menegaskan kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas dugaan anggaran yakni Kominfo. Dia memastikan PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi. Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan, termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Namun beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tower BTS. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun akibat korupsi pengadaan tower BTS tersebut. Satu di antaranya ialah Happy Hapsoro yang merupakan suami dari Puan Maharani.
Kita ke berita pertama, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan Windy Purnama atau WP sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penetapan Windy Purnama sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini dilakukan pada Selasa 23 Mei 2023. Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, tersangka Windy Purnama adalah dari pihak swasta. WP sendiri dianggap sebagai orang kepercayaan dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. WP diketahui ditangkap di Yogyakarta. Adapun peran Windy Purnama dalam perkara ini yakni sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini. Ketut mengatakan WP ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain Windy Purnama, 6 orang lain juga masih diperiksa oleh penyidik. Mereka adalah saksi GGS, LH, HEV, IH, WNW, dan juga AD. WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan alias IH. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait proyek pembangunan BTST. Irwan mengaku bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Namun pihaknya membantah Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Handika Hongguwongso, mengatakan WP bukan orang kepercayaan IH, melainkan berada dalam pusaran persoalan BTS. Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka ialah Menkominfo Joni G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, lalu Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Para tersangka dalam perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkembangan penanganan perkara BTS 4G Bakti Kominfo, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Yang bersangkutan dia akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jasa Pembunuhan Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan baru dalam proses penyidikan.
Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Andreas Hugo Paraira menanggapi gosip partainya menerima aliran dana proyek BTS 4G. Ia mengaku tak mengetahui adanya informasi aliran dana kasus mengalir ke 3 partai politik, termasuk aliran dana itu disebut masuk ke PDIP. Hal itu dikatakan Hugo pada Rabu 24 Mei 2023. Ia meminta awak media dan masyarakat mengkonfirmasi langsung informasi tersebut, dalam hal ini pada pihak yang pertama kali menggulirkan isu itu. Hugo menuturkan partainya tak tahu menahu mengenai adanya dugaan dana proyek BTS mengalir ke PDIP. Ia pun menegaskan untuk mengkonfirmasi pada pihak yang memulai gosip. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. 3 parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima berita terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima isu terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok partai yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, informasi itu hanyalah gosip politik. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022.
Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi menara BTS. PDIP memberi bantahan jika suami Puan Maharani diduga terlibat korupsi BTS dan mengatakan jika itu tidak benar. Diketahui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto membantah kabar suami Ketua DPR RI Puan Maharani terlibat kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal itu sama sekali tidak benar dan hal itu dikatakan Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 29 Mei 2023. Hasto menegaskan jika kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas pengguna anggaran yaitu Kominfo. Selain itu, ia juga memastikan jika PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagai informasi dan diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Tapi beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil
korupsi tersebut. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah tersebut. Satu di antaranya ialah suami dari Puan Maharani. Hal itu tertera dalam video yang dibagikan di salah satu akun Twitter pada Selasa 23 Mei 2023. Kemudian elit lain yang diduga turut menikmati hasil korupsi ialah Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijuluki Raja Tower oleh akun tersebut. Dugaan keterlibatan kedua elit itu kini sedang didalami Kejaksaan Agung. Tim penyidik Kejaksaan Agung pun disebut telah memiliki data-data terkait dugaan itu. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, saat dikonfirmasi pada Rabu 24 Mei 2023. Suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mendengar isu ini, PDI Perjuangan langsung akad bicara pada Senin 29 Mei 2023 kemarin. Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, PDI Perjuangan membantah kabar tersebut. Hasto menegaskan kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas dugaan anggaran yakni Kominfo. Dia memastikan PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi. Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan, termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Namun beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tower BTS. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun akibat korupsi pengadaan tower BTS tersebut. Satu di antaranya ialah Happy Hapsoro yang merupakan suami dari Puan Maharani. Kita ke berita pertama, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan Windy Purnama atau WP sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penetapan Windy Purnama sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini dilakukan pada Selasa 23 Mei 2023. Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, tersangka Windy Purnama adalah dari pihak swasta. WP sendiri dianggap sebagai orang kepercayaan dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. WP diketahui ditangkap di Yogyakarta. Adapun peran Windy Purnama dalam perkara ini yakni sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini. Ketut mengatakan WP ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain Windy Purnama, 6 orang lain juga masih diperiksa oleh penyidik. Mereka adalah saksi GGS, LH, HEV, IH, WNW, dan juga AD. WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan alias IH.
Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait proyek pembangunan BTS. Irwan mengaku bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Namun pihaknya membantah Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Handika Hongwongso, mengatakan WP bukan orang kepercayaan IHA, melainkan berada dalam pusaran persoalan BTS. Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka ialah Menkominfo Joni G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, lalu Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Para tersangka dalam perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkembangan penanganan perkara BTS 4G Bakti Kominfo, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IHA, yaitu Komisaris PT Solitech Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IHA selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Yang bersangkutan dia akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung dan Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan baru dalam proses penyidikan. Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Andreas Hugo Paraira menanggapi gosip partainya menerima aliran dana proyek BTS 4G. Ia mengaku tak mengetahui adanya informasi aliran dana kasus mengalir ke 3 partai politik, termasuk aliran dana itu disebut masuk ke PDIP. Hal itu dikatakan Hugo pada Rabu 24 Mei 2023. Ia meminta awak media dan masyarakat mengkonfirmasi langsung informasi tersebut, dalam hal ini pada pihak yang pertama kali menggulirkan isu itu. Hugo menuturkan partainya tak tahu menahu mengenai adanya dugaan dana proyek BTS mengalir ke PDIP. Ia pun menegaskan untuk mengkonfirmasi pada pihak yang memulai gosip. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. 3 parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima berita terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima isu terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok partai yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, informasi itu hanyalah gosip politik.
Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di-cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3,
4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. PDIP memberi bantahan jika suami Puan Maharani diduga terlibat korupsi BTS dan mengatakan jika itu tidak benar. Diketahui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto membantah kabar suami Ketua DPR RI Puan Maharani terlibat kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal itu sama sekali tidak benar dan hal itu dikatakan Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 29 Mei 2023. Hasto menegaskan jika kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas pengguna anggaran yaitu Kominfo. Selain itu, ia juga memastikan jika PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagai informasi dan diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada Bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Tapi beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tersebut. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah tersebut. Satu di antaranya ialah suami dari Puan Maharani. Hal itu tertera dalam video yang dibagikan di salah satu akun Twitter pada Selasa 23 Mei 2023. Kemudian elit lain yang diduga turut menikmati hasil korupsi ialah Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijuluki Raja Tower oleh akun tersebut. Dugaan keterlibatan kedua elit itu kini sedang didalami Kejaksaan Agung. Tim penyidik Kejaksaan Agung pun disebut telah memiliki data-data terkait dugaan itu. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, saat dikonfirmasi pada Rabu 24 Mei 2023. Suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mendengar isu ini, PDI Perjuangan langsung angkat bicara pada Senin 29 Mei 2023 kemarin.
Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, PDI Perjuangan membantah kabar tersebut. Hasto menegaskan kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas dugaan anggaran yakni Kominfo. Dia memastikan PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi. Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan, termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Namun beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tower BTS. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun akibat korupsi pengadaan tower BTS tersebut. Satu di antaranya ialah Happy Hapsoro yang merupakan suami dari Puan Maharani. Kita ke berita pertama, Saudara Kejaksaan Agung menetapkan Windy Purnama atau WP sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penetapan Windy Purnama sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini dilakukan pada Selasa 23 Mei 2023. Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, tersangka Windy Purnama adalah dari pihak swasta. WP sendiri dianggap sebagai orang kepercayaan dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. WP diketahui ditangkap di Yogyakarta. Adapun peran Windy Purnama dalam perkara ini yakni sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini. Ketut mengatakan WP ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain Windy Purnama, 6 orang lain juga masih diperiksa oleh penyidik. Mereka adalah saksi GGS, LH, HEV, IH, WNW, dan juga AD. WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan alias IH. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait proyek pembangunan BTS. Irwan mengaku bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Namun pihaknya membantah Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Handika Hongwongso, mengatakan WP bukan orang kepercayaan IH, melainkan berada dalam pusaran persoalan BTS. Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka ialah Menkominfo Johnny G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif,
Kemudian, Direktur Utama PT Murah Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, lalu Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Para tersangka dalam perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkembangan penanganan perkara BTS 4G Bakti Kominfo, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitech Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Yang bersangkutan dia akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung dan Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan baru dalam proses penyidikan. Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Andreas Hugo Paraira menanggapi gosip partainya menerima aliran dana proyek BTS 4G. Ia mengaku tak mengetahui adanya informasi aliran dana kasus mengalir ke 3 partai politik, termasuk aliran dana itu disebut masuk ke PDIP. Hal itu dikatakan Hugo pada Rabu 24 Mei 2023. Ia meminta awak media dan masyarakat mengkonfirmasi langsung informasi tersebut, dalam hal ini pada pihak yang pertama kali menggulirkan isu itu. Hugo menuturkan partainya tak tahu menahu mengenai adanya dugaan dana proyek BTS mengalir ke PDIP. Ia pun menegaskan untuk mengkonfirmasi pada pihak yang memulai gosip. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. 3 parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima berita terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima isu terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok partai yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, informasi itu hanyalah gosip politik. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang,
termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menaksiman Juntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di-cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka.
Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. PDIP memberi bantahan jika suami Puan Maharani diduga terlibat korupsi BTS dan mengatakan jika itu tidak benar. Diketahui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto membantah kabar suami Ketua DPR RI Puan Maharani terlibat kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal itu sama sekali tidak benar dan hal itu dikatakan Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 29 Mei 2023. Hasto menegaskan jika kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas pengguna anggaran yaitu Kominfo. Selain itu, ia juga memastikan jika PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagai informasi dan diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Tapi beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tersebut. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah tersebut. Satu di antaranya ialah suami dari Puan Maharani. Hal itu tertera dalam video yang dibagikan di salah satu akun Twitter pada Selasa 23 Mei 2023. Kemudian elit lain yang diduga turut menikmati hasil korupsi ialah Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijuluki Raja Tower oleh akun tersebut. Dugaan keterlibatan kedua elit itu kini sedang didalami Kejaksaan Agung. Tim penyidik Kejaksaan Agung pun disebut telah memiliki data-data terkait dugaan itu. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, saat dikonfirmasi pada Rabu 24 Mei 2023. Suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mendengar isu ini, PDI Perjuangan langsung angkat bicara pada Senin 29 Mei 2023 kemarin. Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, PDI Perjuangan membantah kabar tersebut. Hasto menegaskan kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas dugaan anggaran yakni Kominfo. Dia memastikan PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi. Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Namun beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tower BTS. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun akibat korupsi pengadaan tower BTS tersebut. Satu di antaranya ialah Happy Hapsoro yang merupakan suami dari Puan Maharani.
Kita ke berita pertama, Saudara Kejaksaan Agung menetapkan Windy Purnama atau WP sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penetapan Windy Purnama sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini dilakukan pada Selasa 23 Mei 2023. Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, tersangka Windy Purnama adalah dari pihak swasta. WP sendiri dianggap sebagai orang kepercayaan dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. WP diketahui ditangkap di Yogyakarta. Adapun peran Windy Purnama dalam perkara ini yakni sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini. Ketut mengatakan WP ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain Windy Purnama, 6 orang lain juga masih diperiksa oleh penyidik. Mereka adalah saksi GGS, LH, HEV, IH, WNW, dan juga AD. WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan alias IH. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait proyek pembangunan BTS. Irwan mengaku bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Namun pihaknya membantah Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Handika Hongwongso, mengatakan WP bukan orang kepercayaan IH, melainkan berada dalam pusaran persoalan BTS. Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka ialah Menkominfo Joni G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, lalu Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Para tersangka dalam perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkembangan penanganan perkara BTS 4G Bakti Kominfo, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Yang bersangkutan dia akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jasa Hubungan Tidak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan baru dalam proses penyidikan.
Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Andreas Hugo Paraira menanggapi gosip partainya menerima aliran dana proyek BTS 4G. Ia mengaku tak mengetahui adanya informasi aliran dana kasus mengalir ke 3 partai politik, termasuk aliran dana itu disebut masuk ke PDIP. Hal itu dikatakan Hugo pada Rabu 24 Mei 2023. Ia meminta awak media dan masyarakat mengkonfirmasi langsung informasi tersebut, dalam hal ini pada pihak yang pertama kali menggulirkan isu itu. Hugo menuturkan partainya tak tahu menahu mengenai adanya dugaan dana proyek BTS mengalir ke PDIP. Ia pun menegaskan untuk mengkonfirmasi pada pihak yang memulai gosip. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. 3 parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima berita terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima isu terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok partai yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, informasi itu hanyalah gosip politik. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022.
Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi menara BTS. PDIP memberi bantahan jika suami Puan Maharani diduga terlibat korupsi BTS dan mengatakan jika itu tidak benar. Diketahui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto membantah kabar suami Ketua DPR RI Puan Maharani terlibat kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal itu sama sekali tidak benar dan hal itu dikatakan Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 29 Mei 2023. Hasto menegaskan jika kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas pengguna anggaran yaitu Kominfo. Selain itu, ia juga memastikan jika PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagai informasi dan diberitakan sebelumnya, kasus korupsi
pengadaan BTS pada Bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan, termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Tapi beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tersebut. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah tersebut. Satu di antaranya ialah suami dari Puan Maharani. Hal itu tertera dalam video yang dibagikan di salah satu akun Twitter pada Selasa 23 Mei 2023. Kemudian elit lain yang diduga turut menikmati hasil korupsi ialah Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijuluki Raja Tower oleh akun tersebut. Dugaan keterlibatan kedua elit itu kini sedang didalami Kejaksaan Agung. Tim penyidik Kejaksaan Agung pun disebut telah memiliki data-data terkait dugaan itu. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, saat dikonfirmasi pada Rabu 24 Mei 2023. Suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mendengar isu ini, PDI Perjuangan langsung angkat bicara pada Senin 29 Mei 2023 kemarin. Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, PDI Perjuangan membantah kabar tersebut. Hasto menegaskan kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas dugaan anggaran yakni Kominfo. Dia memastikan PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi. Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada Bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan, termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Namun beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tower BTS. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun akibat korupsi pengadaan tower BTS tersebut. Satu di antaranya ialah Happy Hapsoro yang merupakan suami dari Puan Maharani. Kita ke berita pertama, Saudara Kejaksaan Agung menetapkan Windy Purnama atau WP sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penetapan Windy Purnama sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini dilakukan pada Selasa 23 Mei 2023. Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, tersangka Windy Purnama adalah dari pihak swasta. WP sendiri dianggap sebagai orang kepercayaan dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. WP diketahui ditangkap di Yogyakarta. Adapun peran Windy Purnama dalam perkara ini yakni sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini. Ketut mengatakan WP ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
Selain Windy Purnama, 6 orang lain juga masih diperiksa oleh penyidik. Mereka adalah saksi GGS, LH, HEV, IH, WNW, dan juga AD. WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan alias IH. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait proyek pembangunan BTS. Irwan mengaku bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Namun pihaknya membantah Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Handika Hongwongso, mengatakan WP bukan orang kepercayaan IH, melainkan berada dalam pusaran persoalan BTS. Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka ialah Menkominfo Joni G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, lalu Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Para tersangka dalam perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkembangan penanganan perkara BTS 4G Bakti Kominfo, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Yang bersangkutan dia akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Pembunuhan Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan baru dalam proses penyidikan. Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Andreas Hugo Paraira menanggapi gosip partainya menerima aliran dana proyek BTS 4G. Ia mengaku tak mengetahui adanya informasi aliran dana kasus mengalir ke 3 partai politik, termasuk aliran dana itu disebut masuk ke PDIP. Hal itu dikatakan Hugo pada Rabu 24 Mei 2023. Ia meminta awak media dan masyarakat mengkonfirmasi langsung informasi tersebut, dalam hal ini pada pihak yang pertama kali menggulirkan isu itu. Hugo menuturkan partainya tak tahu menahu mengenai adanya dugaan dana proyek BTS mengalir ke PDIP. Ia pun menegaskan untuk mengkonfirmasi pada pihak yang memulai gosip. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. 3 parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima berita terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut.
Mahfud MD menuturkan ia telah menerima isu terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok partai yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, informasi itu hanyalah gosip politik. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini.
yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi menara BTS. PDIP memberi bantahan jika suami Puan Maharani diduga terlibat korupsi BTS dan mengatakan jika itu tidak benar. Diketahui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto membantah kabar suami Ketua DPR RI Puan Maharani terlibat kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal itu sama sekali tidak benar dan hal itu dikatakan Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 29 Mei 2023. Hasto menegaskan jika kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas pengguna anggaran yaitu Kominfo. Selain itu, ia juga memastikan jika PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagai informasi dan diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada Bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Tapi beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tersebut. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah tersebut. Satu di antaranya ialah suami dari Puan Maharani. Hal itu tertera dalam video yang dibagikan di salah satu akun Twitter pada Selasa 23 Mei 2023. Kemudian elit lain yang diduga turut menikmati hasil korupsi ialah Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijuluki Raja Tower oleh akun tersebut. Dugaan keterlibatan kedua elit itu kini sedang didalami Kejaksaan Agung. Tim penyidik Kejaksaan Agung pun disebut telah memiliki data-data terkait dugaan itu. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, saat dikonfirmasi pada Rabu 24 Mei 2023.
Suami Ketua DPR RI Puan Maharani Happy Hapsoro dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Puan Maharani Happy Hapsoro dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mendengar isu ini, PDI Perjuangan langsung angkat bicara pada Senin 29 Mei 2023 kemarin. Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, PDI Perjuangan membantah kabar tersebut. Hasto menegaskan kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas dugaan anggaran yakni Kominfo. Dia memastikan PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi. Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan, termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Namun beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tower BTS. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun akibat korupsi pengadaan tower BTS tersebut. Satu di antaranya ialah Happy Hapsoro yang merupakan suami dari Puan Maharani. Kita ke berita pertama, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan Windy Purnama atau WP sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penetapan Windy Purnama sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini dilakukan pada Selasa 23 Mei 2023. Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, tersangka Windy Purnama adalah dari pihak swasta. WP sendiri dianggap sebagai orang kepercayaan dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. WP diketahui ditangkap di Yogyakarta. Adapun peran Windy Purnama dalam perkara ini yakni sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini. Ketut mengatakan WP ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain Windy Purnama, 6 orang lain juga masih diperiksa oleh penyidik. Mereka adalah saksi GGS, LH, HEV, IH, WNW, dan juga AD. WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan alias IH. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait proyek pembangunan BTS. Irwan mengaku bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Namun pihaknya membantah Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Handika Hongguwongso, mengatakan WP bukan orang kepercayaan IH, melainkan berada dalam pusaran persoalan BTS. Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka.
Mereka ialah Menkominfo Joni G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, lalu Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Para tersangka dalam perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkembangan penanganan perkara BTS 4G Bakti Kominfo, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitech Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Yang bersangkutan akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung dan Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan baru dalam proses penyidikan. Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Andreas Hugo Paraira menanggapi gosip partainya menerima aliran dana proyek BTS 4G. Ia mengaku tak mengetahui adanya informasi aliran dana kasus mengalir ke 3 partai politik, termasuk aliran dana itu disebut masuk ke PDIP. Hal itu dikatakan Hugo pada Rabu 24 Mei 2023. Ia meminta awak media dan masyarakat mengkonfirmasi langsung informasi tersebut, dalam hal ini pada pihak yang pertama kali menggulirkan isu itu. Hugo menuturkan partainya tak tahu menahu mengenai adanya dugaan dana proyek BTS mengalir ke PDIP. Ia pun menegaskan untuk mengkonfirmasi pada pihak yang memulai gosip. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. 3 parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima berita terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima isu terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok partai yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, informasi itu hanyalah gosip politik. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang.
Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di-cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka.
Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. PDIP memberi bantahan jika suami Puan Maharani diduga terlibat korupsi BTS dan mengatakan jika itu tidak benar. Diketahui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto membantah kabar suami Ketua DPR RI Puan Maharani terlibat kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal itu sama sekali tidak benar dan hal itu dikatakan Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 29 Mei 2023. Hasto menegaskan jika kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas pengguna anggaran yaitu Kominfo. Selain itu, ia juga memastikan jika PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagai informasi dan diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Tapi beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tersebut. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah tersebut. Satu di antaranya ialah suami dari Puan Maharani. Hal itu tertera dalam video yang dibagikan di salah satu akun Twitter pada Selasa 23 Mei 2023. Kemudian elit lain yang diduga turut menikmati hasil korupsi ialah Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijuluki Raja Tower oleh akun tersebut. Dugaan keterlibatan kedua elit itu kini sedang didalami Kejaksaan Agung. Tim penyidik Kejaksaan Agung pun disebut telah memiliki data-data terkait dugaan itu. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, saat dikonfirmasi pada Rabu 24 Mei 2023. Suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mendengar isu ini, PDI Perjuangan langsung angkat bicara pada Senin 29 Mei 2023 kemarin. Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, PDI Perjuangan membantah kabar tersebut. Hasto menegaskan kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas dugaan anggaran yakni Kominfo. Dia memastikan PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi. Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Namun beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tower BTS. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun akibat korupsi pengadaan tower BTS tersebut. Satu di antaranya ialah Happy Hapsoro yang merupakan suami dari Puan Maharani.
Kita ke berita pertama, Saudara Kejaksaan Agung menetapkan Windy Purnama atau WP sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penetapan Windy Purnama sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini dilakukan pada Selasa 23 Mei 2023. Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, tersangka Windy Purnama adalah dari pihak swasta. WP sendiri dianggap sebagai orang kepercayaan dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. WP diketahui ditangkap di Yogyakarta. Adapun peran Windy Purnama dalam perkara ini yakni sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini. Ketut mengatakan WP ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain Windy Purnama, 6 orang lain juga masih diperiksa oleh penyidik. Mereka adalah saksi GGS, LH, HEV, IH, WNW, dan juga AD. WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan alias IH. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait proyek pembangunan BTS. Irwan mengaku bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Namun pihaknya membantah Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Handika Hongguwongso, mengatakan WP bukan orang kepercayaan IH, melainkan berada dalam pusaran persoalan BTS. Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka ialah Menkominfo Joni G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, kemudian Direktur Utama PT Murah Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, lalu Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Para tersangka dalam perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkembangan penanganan perkara BTS 4G Bakti Kominfo, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Yang bersangkutan dia akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung dan Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan baru dalam proses penyidikan.
Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Andreas Hugo Paraira menanggapi gosip partainya menerima aliran dana proyek BTS 4G. Ia mengaku tak mengetahui adanya informasi aliran dana kasus mengalir ke 3 partai politik, termasuk aliran dana itu disebut masuk ke PDIP. Hal itu dikatakan Hugo pada Rabu 24 Mei 2023. Ia meminta awak media dan masyarakat mengkonfirmasi langsung informasi tersebut, dalam hal ini pada pihak yang pertama kali menggulirkan isu itu. Hugo menuturkan partainya tak tahu menahu mengenai adanya dugaan dana proyek BTS mengalir ke PDIP. Ia pun menegaskan untuk mengkonfirmasi pada pihak yang memulai gosip. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. 3 parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima berita terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima isu terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok partai yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, informasi itu hanyalah gosip politik. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022.
Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi menara BTS. PDIP memberi bantahan jika suami Puan Maharani diduga terlibat korupsi BTS dan mengatakan jika itu tidak benar. Diketahui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto membantah kabar suami Ketua DPR RI Puan Maharani terlibat kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal itu sama sekali tidak benar dan hal itu dikatakan Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 29 Mei 2023. Hasto menegaskan jika kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas pengguna anggaran yaitu Kominfo. Selain itu, ia juga memastikan jika PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagai informasi dan diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Tapi beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati
hasil korupsi tersebut. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah tersebut. Satu di antaranya ialah suami dari Puan Maharani. Hal itu tertera dalam video yang dibagikan di salah satu akun Twitter pada Selasa 23 Mei 2023. Kemudian elit lain yang diduga turut menikmati hasil korupsi ialah Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijuluki Raja Tower oleh akun tersebut. Dugaan keterlibatan kedua elit itu kini sedang didalami Kejaksaan Agung. Tim penyidik Kejaksaan Agung pun disebut telah memiliki data-data terkait dugaan itu. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, saat dikonfirmasi pada Rabu 24 Mei 2023. Suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mendengar isu ini, PDI Perjuangan langsung akad bicara pada Senin 29 Mei 2023 kemarin. Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, PDI Perjuangan membantah kabar tersebut. Hasto menegaskan kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas dugaan anggaran yakni Kominfo. Dia memastikan PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi. Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan, termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Namun beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tower BTS. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun akibat korupsi pengadaan tower BTS tersebut. Satu di antaranya ialah Happy Hapsoro yang merupakan suami dari Puan Maharani. Kita ke berita pertama, Saudara Kejaksaan Agung menetapkan Windy Purnama atau WP sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penetapan Windy Purnama sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini dilakukan pada Selasa 23 Mei 2023. Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, tersangka Windy Purnama adalah dari pihak swasta. WP sendiri dianggap sebagai orang kepercayaan dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. WP diketahui ditangkap di Yogyakarta. Adapun peran Windy Purnama dalam perkara ini yakni sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini. Ketut mengatakan WP ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain Windy Purnama, 6 orang lain juga masih diperiksa oleh penyidik. Mereka adalah saksi GGS, LH, HEV, IH, WNW, dan juga AD. WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan alias IH.
Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait proyek pembangunan BTS. Irwan mengaku bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Namun pihaknya membantah Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Handika Hongwongso, mengatakan WP bukan orang kepercayaan IHA, melainkan berada dalam pusaran persoalan BTS. Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka ialah Menkominfo Joni G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, lalu Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Para tersangka dalam perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkembangan penanganan perkara BTS 4G Bakti Kominfo, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IHA, yaitu Komisaris PT Solitech Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IHA selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Yang bersangkutan akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan baru dalam proses penyidikan. Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Andreas Hugo Paraira menanggapi gosip partainya menerima aliran dana proyek BTS 4G. Ia mengaku tak mengetahui adanya informasi aliran dana kasus mengalir ke 3 partai politik, termasuk aliran dana itu disebut masuk ke PDIP. Hal itu dikatakan Hugo pada Rabu 24 Mei 2023. Ia meminta awak media dan masyarakat mengkonfirmasi langsung informasi tersebut, dalam hal ini pada pihak yang pertama kali menggulirkan isu itu. Hugo menuturkan partainya tak tahu menahu mengenai adanya dugaan dana proyek BTS mengalir ke PDIP. Ia pun menegaskan untuk mengkonfirmasi pada pihak yang memulai gosip. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. 3 parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima berita terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima isu terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok partai yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, informasi itu hanyalah gosip politik.
Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER-PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menaksiman Juntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di-cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3
4 dan 5 Bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka. Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. PDIP memberi bantahan jika suami Puan Maharani diduga terlibat korupsi BTS dan mengatakan jika itu tidak benar. Diketahui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto membantah kabar suami Ketua DPR RI Puan Maharani terlibat kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal itu sama sekali tidak benar dan hal itu dikatakan Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 29 Mei 2023. Hasto menegaskan jika kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas pengguna anggaran yaitu Kominfo. Selain itu, ia juga memastikan jika PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagai informasi dan diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada Bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Tapi beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tersebut. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah tersebut. Satu di antaranya ialah suami dari Puan Maharani. Hal itu tertera dalam video yang dibagikan di salah satu akun Twitter pada Selasa 23 Mei 2023. Kemudian elit lain yang diduga turut menikmati hasil korupsi ialah Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijuluki Raja Tower oleh akun tersebut. Dugaan keterlibatan kedua elit itu kini sedang didalami Kejaksaan Agung. Tim penyidik Kejaksaan Agung pun disebut telah memiliki data-data terkait dugaan itu. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, saat dikonfirmasi pada Rabu 24 Mei 2023. Suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mendengar isu ini, PDI Perjuangan langsung angkat bicara pada Senin 29 Mei 2023 kemarin.
Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, PDI Perjuangan membantah kabar tersebut. Hasto menegaskan kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas dugaan anggaran yakni Kominfo. Dia memastikan PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi. Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan, termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Namun beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tower BTS. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun akibat korupsi pengadaan tower BTS tersebut. Satu di antaranya ialah Happy Hapsoro yang merupakan suami dari Puan Maharani. Kita ke berita pertama, Saudara. Kejaksaan Agung menetapkan Windy Purnama atau WP sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penetapan Windy Purnama sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini dilakukan pada Selasa 23 Mei 2023. Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, tersangka Windy Purnama adalah dari pihak swasta. WP sendiri dianggap sebagai orang kepercayaan dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. WP diketahui ditangkap di Yogyakarta. Adapun peran Windy Purnama dalam perkara ini yakni sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini. Ketut mengatakan WP ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain Windy Purnama, 6 orang lain juga masih diperiksa oleh penyidik. Mereka adalah saksi GGS, LH, HEV, IH, WNW, dan juga AD. WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan alias IH. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait proyek pembangunan BTS. Irwan mengaku bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Namun pihaknya membantah Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Handika Hongguwongso, mengatakan WP bukan orang kepercayaan IH, melainkan berada dalam pusaran persoalan BTS. Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka ialah Menkominfo Johnny G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif,
Kemudian, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, lalu Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan. Para tersangka dalam perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkembangan penanganan perkara BTS 4G Bakti Kominfo, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitech Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Yang bersangkutan dia akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan baru dalam proses penyidikan. Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Andreas Hugo Paraira menanggapi gosip partainya menerima aliran dana proyek BTS 4G. Ia mengaku tak mengetahui adanya informasi aliran dana kasus mengalir ke 3 partai politik, termasuk aliran dana itu disebut masuk ke PDIP. Hal itu dikatakan Hugo pada Rabu 24 Mei 2023. Ia meminta awak media dan masyarakat mengkonfirmasi langsung informasi tersebut, dalam hal ini pada pihak yang pertama kali menggulirkan isu itu. Hugo menuturkan partainya tak tahu menahu mengenai adanya dugaan dana proyek BTS mengalir ke PDIP. Ia pun menegaskan untuk mengkonfirmasi pada pihak yang memulai gosip. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. 3 parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima berita terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima isu terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok partai yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, informasi itu hanyalah gosip politik. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang,
termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menaksiman Juntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022. Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Tetapi Mahfud MD enggan menjawab ketika ditanya soal peran G. Plate sendiri dalam pusaran korupsi ini. Yang meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum dan menantikan jawabannya di tahap persidangan yang akan datang. Sebelumnya, Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo 2020-2022. Dalam perkara ini, kerugian yang dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ditaksir mencapai 8,03 triliun rupiah. Sementara dana yang digulirkan untuk mendanai proyek ini mencapai 10 triliun rupiah. Mantan Menkominfo Johnny G. Plate telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station, BTS. Selain terjerat kasus korupsi, Johnny G. Plate juga berpeluang dijerat perkara tindak pidana pencucian uang, TPPU. Hingga kini, tim penyidik terus mendalami dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan keterlibatan Johnny G. Plate dalam perkara TPPU. Pendalaman pun dilakukan dengan menelusuri aliran keuntungan yang diperoleh Johnny dari korupsi BTS ini. Sebagai informasi, dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik telah menetapkan 3 tersangka.
Kejaksaan Agung menemukan bahwa Johnny G. Plate memanfaatkan posisinya sebagai pengguna anggaran, PAK, proyek BTS. Peran itu ditemukan tim penyidik dari pemeriksaan ketiga kali Johnny G. Plate sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Dari pemeriksaan tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate terbukti terlibat dalam peristiwa korupsi Menara BTS. PDIP memberi bantahan jika suami Puan Maharani diduga terlibat korupsi BTS dan mengatakan jika itu tidak benar. Diketahui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto membantah kabar suami Ketua DPR RI Puan Maharani terlibat kasus korupsi Best Transceiver Station atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal itu sama sekali tidak benar dan hal itu dikatakan Hasto di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta pada Senin 29 Mei 2023. Hasto menegaskan jika kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas pengguna anggaran yaitu Kominfo. Selain itu, ia juga memastikan jika PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi dan komitmen di dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Sebagai informasi dan diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Tapi beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tersebut. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun rupiah tersebut. Satu di antaranya ialah suami dari Puan Maharani. Hal itu tertera dalam video yang dibagikan di salah satu akun Twitter pada Selasa 23 Mei 2023. Kemudian elit lain yang diduga turut menikmati hasil korupsi ialah Menteri Kelautan dan Perikanan yang dijuluki Raja Tower oleh akun tersebut. Dugaan keterlibatan kedua elit itu kini sedang didalami Kejaksaan Agung. Tim penyidik Kejaksaan Agung pun disebut telah memiliki data-data terkait dugaan itu. Hal itu dikatakan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, saat dikonfirmasi pada Rabu 24 Mei 2023. Suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Puan Maharani, Happy Hapsoro, dikabarkan terlibat kasus korupsi BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Mendengar isu ini, PDI Perjuangan langsung angkat bicara pada Senin 29 Mei 2023 kemarin. Melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto, PDI Perjuangan membantah kabar tersebut. Hasto menegaskan kasus korupsi BTS dimulai dari pemegang kewenangan atas dugaan anggaran yakni Kominfo. Dia memastikan PDIP tidak pernah merancang kebijakan yang bertentangan dengan cita-cita reformasi. Diberitakan sebelumnya, kasus korupsi pengadaan BTS pada bakti Kominfo masih bergulir di Kejaksaan Agung. 6 tersangka pun telah ditetapkan termasuk diantaranya ex-Menkominfo Johnny G. Plate. Namun beredar kabar bahwa Johnny G. Plate bukanlah satu-satunya elit politik yang menikmati hasil korupsi tower BTS. Ada 2 tokoh terafiliasi dengan jaringan partai politik yang diduga turut menikmati kerugian negara sebesar 8 triliun akibat korupsi pengadaan tower BTS tersebut. Satu di antaranya ialah Happy Hapsoro yang merupakan suami dari Puan Maharani.
Kita ke berita pertama, Saudara Kejaksaan Agung menetapkan Windy Purnama atau WP sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Menara Base Transceiver Station atau BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Penetapan Windy Purnama sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ini dilakukan pada Selasa 23 Mei 2023. Dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, tersangka Windy Purnama adalah dari pihak swasta. WP sendiri dianggap sebagai orang kepercayaan dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan. WP diketahui ditangkap di Yogyakarta. Adapun peran Windy Purnama dalam perkara ini yakni sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek ini. Ketut mengatakan WP ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain Windy Purnama, 6 orang lain juga masih diperiksa oleh penyidik. Mereka adalah saksi GGS, LH, HEV, IH, WNW, dan juga AD. WP disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitek Media Sinergi, Irwan Hermawan alias IH. Irwan Hermawan sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terkait proyek pembangunan BTS. Irwan mengaku bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Namun pihaknya membantah Windy Purnama adalah orang kepercayaannya. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Handika Hongwongso, mengatakan WP bukan orang kepercayaan IH, melainkan berada dalam pusaran persoalan BTS. Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka ialah Menkominfo Joni G. Plate, Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, kemudian Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Yohan Suryanto, lalu Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, dan Komisaris PT Solitek Media Sinergi Irwan Hermawan. Para tersangka dalam perkara pokok dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Perkembangan penanganan perkara BTS 4G Bakti Kominfo, yaitu pertama pada hari ini kita juga melakukan penetapan tersangka atas nama WP yang notabene orang swasta yang dianggap sebagai orang kepercayaan daripada IH, yaitu Komisaris PT Solitek Media Sinergi, yang pada tanggal 21 kemarin dilakukan penangkapan kepada yang bersangkutan di Bandara Yogyakarta. Bersangkutan mempunyai peran dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak IH selaku Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Yang bersangkutan dia akan dilakukan penahanan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan perkembangan pada hari ini juga akan kami sampaikan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Direktorat Penyidikan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap 6 orang, yaitu saksi GGS, yang kedua saksi LH, yang ketiga saksi HEP, yang keempat saksi EH, yang kelima saksi WNW, yang keenam saksi AD. Selain itu, kita juga telah melaksanakan tahap 2 sebanyak 5 perkara dari 7 tersangka. Ya. Yang 2 kemarin kita lakukan tahap 2 atas nama tersangka IH dan tersangka MA. Ya. Sedangkan tersangka JGP dan tersangka WP yang baru dilakukan penahanan dan penangkapan terhadap yang bersangkutan baru dalam proses penyidikan.
Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Andreas Hugo Paraira menanggapi gosip partainya menerima aliran dana proyek BTS 4G. Ia mengaku tak mengetahui adanya informasi aliran dana kasus mengalir ke 3 partai politik, termasuk aliran dana itu disebut masuk ke PDIP. Hal itu dikatakan Hugo pada Rabu 24 Mei 2023. Ia meminta awak media dan masyarakat mengkonfirmasi langsung informasi tersebut, dalam hal ini pada pihak yang pertama kali menggulirkan isu itu. Hugo menuturkan partainya tak tahu menahu mengenai adanya dugaan dana proyek BTS mengalir ke PDIP. Ia pun menegaskan untuk mengkonfirmasi pada pihak yang memulai gosip. Menko Polhukam sekaligus PLT Menkominfo Mahfud MD merespons isu aliran dana proyek BTS 4G mengalir ke 3 partai politik. 3 parpol yang diduga menerima aliran dana proyek BTS 4G. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima berita terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok yang terlibat dalam kasus tersebut. Mahfud MD menuturkan ia telah menerima isu terkait hal itu. Ia bahkan menerima nama-nama sosok partai yang terlibat dalam kasus tersebut. Namun menurut Menko Polhukam Mahfud MD, informasi itu hanyalah gosip politik. Kasus korupsi Tower Base Transceiver Station atau BTS pada Bakti Kominfo memasuki babak baru. Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara hingga 8 triliun rupiah itu kembali menetapkan tersangka baru. Dia adalah Windy Purnama atau WP yang disebut-sebut sebagai orang dekat dari Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan Hermawan IH sendiri diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka perkara korupsi dan TPPU terkait kasus proyek pembangunan BTS. Meski begitu, IH membantah jika Windy adalah orang kepercayaannya. Namun pihak Irwan mengakui bahwa Windy memang terlibat dalam kasus korupsi BTS. Posisi Windy Purnama pun disebut Handika seolah sebagai kunci dari terbongkarnya kasus BTS ini secara terang benderang. Karena itulah Windy disarankan untuk meminta perlindungan dari pihak-pihak yang berwenang, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LITER PSK. Sebagai informasi, dalam perkara ini Windy Purnama dijerat dengan pasal pencucian uang. Sehingga praktis membuatnya menjadi tersangka keempat TPPU yang berasal dari perkara pokok korupsi Tower BTS pada Bakti Kominfo. Tim penyidik menjerat Windy Purnama dengan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Dalam TPPU dari perkara pokok korupsi pembangunan BTS, tim penyidik sebelumnya telah menetapkan 3 tersangka. Mereka ialah Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Ahmad Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Irwan Hermawan. Mahfud MD membongkar siasat licik dalam kasus korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS yang menyeret Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate pada Senin 22 Mei. Mahfud mengatakan proyek tersebut sudah ada sejak 2006 dengan nilai proyek 28 triliun rupiah. Namun kemudian proyek mengalami masalah anggaran pada tahun 2020. Permasalahan tersebut bermula dari pencairan dana sebesar 10 triliun dari tahun 2020 hingga 2021. PLT Menkominfo ini menyebutkan dana tersebut hendak dipertanggungjawabkan pada Desember 2021. Namun dalam faktanya tak ada pembangunan menara BTS yang sudah dianggarkan senilai 10 triliun rupiah. Karena alasan pandemi COVID-19, pihak proyek yang mengerjakan meminta perpanjangan waktu untuk pembangunan BTS hingga Maret 2022.
Kemudian pada Maret 2022 baru terdapat 1.110 menara BTS yang dilaporkan berdiri dari target 4.200 menara. Namun ternyata setelah di cross-check lewat satelit, hanya terdapat 958 unit yang berdiri. Mahfud mengatakan dari jumlah tersebut pun diambil beberapa sampel untuk mengecekkan fungsi. Hasilnya dari 8 sampel yang diambil, tak ada yang berfungsi sesuai spesifikasinya. Jika dihitung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan 958 menara BTS hanya sekitar 2,1 triliun rupiah dari anggaran total yang dicairkan 10 triliun rupiah. Sehingga tercium penyalahgunaan dana yang tidak dipertanggungjawabkan sekitar 8 triliun rupiah. Berdasarkan temuan itu, Kejaksaan Agung menyelidiki dugaan korupsi hingga akhirnya menetapkan Johnny G. Plate sebagai salah